Di hari mereka memaksa saya menandatangani surat cerai, saya justru menyodorkan map coklat berisi akta dan laporan audit. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Mengira saya menyerah. Lalu wajahnya berubah pucat. Ternyata pabrik tempat seluruh keluarga ini bergantung selama ini bukan milik mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel ini ya. Selamat menyimak sampai akhir. Pukul 4 pagi. Ketika langit di kawasan Bekasi Tengah masih segelap arang, saya sudah berdiri di dapur. Suara air mendidih dan denting wajan menjadi alarm yang tak pernah saya minta. Saya menata 8 piring di meja makan keluarga suami, memastikan semuanya sempurna sebelum mereka bangun. Nama lengkap saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menekuni angka, neraca, dan jejak uang yang tak pernah bisa berbohong. Tapi di rumah ini, di rumah suami saya lebih sering dipanggil dengan satu kata, pembantu. Sudah 3 tahun saya menikah dengan Galih. 3 tahun yang terasa seperti 30. Mari saya ceritakan dari awal. Galih bukan lelaki jahat, setidaknya. Itu yang saya yakini dulu. Wajahnya teduh. Senyumnya hangat. Dan caranya bicara membuat saya merasa aman. Ia bekerja sebagai supervisor di pabrik tekstil milik keluarganya. Sebuah usaha turun-temurun yang katanya sudah berdiri puluhan tahun. Gajinya cukup. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelum menikah. Galih adalah pria yang tak punya tulang punggung sendiri. Sejak kecil, hidupnya dikendalikan oleh ibunya, Bu Hartini. Ibu mertua saya berusia 60 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan tatapan yang selalu menilai. Ia memimpin rumah itu seperti seorang ratu memimpin istana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan Galih, anak sulung yang seharusnya menjadi pelindung saya, hanya menunduk, patuh seperti anak kecil. Lalu ada Vita, adik ipar saya, 29 tahun, cantik, dan pandai memutar keadaan. Ia tahu persis bagaimana menyalakan amarah ibunya, lalu menyalakannya ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi setiap kalimatnya menyimpan jarum. Bapak mertua saya sudah lama tiada, maka di rumah itu kuasa sepenuhnya berada di tangan Bu Hartini. Saya masih ingat hari pertama saya menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri Galih. Rumah 2 lantai di Bekasi Tengah, tidak mewah, tapi cukup besar. Saat itu saya membawa harapan yang penuh. Saya pikir saya akan mendapatkan keluarga baru. Saya pikir saya akan disayang. Saya salah. Malam pertama itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu jati besar, sementara saya berdiri seperti pegawai yang dipanggil atasan. Kirana, katanya pelan, di rumah ini ada aturan. Perempuan yang masuk ke keluarga ini harus tahu tempatnya, dapur, cucian, dan kebersihan rumah adalah tanggung jawabmu. Galih sudah lelah bekerja. Jangan tambah bebannya. Saya mengangguk. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat seorang ibu. Saya belum tahu bahwa kalimat itu adalah vonis seumur hidup. Yang tidak mereka tahu dan yang sengaja tidak saya beritahu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti yang mereka kira. Tapi kisah itu biarlah tersimpan dulu. Suatu hari nanti, kebenaran itu akan terungkap dan menjadi kejutan paling tak terduga dalam hidup mereka. Hari-hari pertama berjalan dengan kepura-puraan yang masih bisa saya tahan. Saya bangun pagi, memasak, lalu berangkat kerja. Saya pikir mereka akan menghargai bahwa saya juga mencari nafkah, tapi tidak. Bagi Bu Hartini, pekerjaan saya di kantor justru menjadi alasan untuk menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Kerja terus, sindirnya. Suatu pagi sambil menatap saya yang tergesa memakai sepatu, suami di rumah. Kamu malah keluyuran cari uang. Memang, dasar perempuan zaman sekarang tidak tahu kodrat. Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Galih, berharap ia membela. Tapi
suami saya hanya menyeruput kopinya, pura-pura tak mendengar. Saat itulah retakan pertama muncul di hati saya. Mungkin Bunda bertanya, bagaimana saya, seorang anak konglomerat, bisa terjebak dalam pernikahan seperti ini? Izinkan saya menceritakannya. Saya bertemu Galih 4 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu saya sengaja datang tanpa identitas keluarga. Saya hanya ingin merasakan untuk sekali saja diperlakukan sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai putri tunggal Maheswari Group. Galih saat itu tampak sederhana, sopan, dan tulus. Ia tidak tahu siapa saya, dan justru itu yang membuat saya tertarik. Ayah saya, pendiri Maheswari Group, sempat menentang. Beliau adalah lelaki yang bijaksana, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Beliau berkata, "Kirana, menikah itu bukan soal cinta sesaat. Kamu harus tahu siapa keluarganya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat." Tapi saya keras kepala, saya jatuh cinta, dan saya yakin pada pilihan saya. Akhirnya, ayah memberikan satu syarat. Jika kamu ingin menikahinya, menikahlah sebagai Kirana yang biasa. Jangan beritahu mereka tentang keluarga kita. Ayah ingin tahu apakah mereka mencintaimu atau mencintai apa yang kamu miliki. Saya setuju. Saya pikir itu hanya kehati-hatian seorang ayah. Saya tidak tahu bahwa syarat itu justru akan menyelamatkan saya kelak. Maka saya menikah dengan Galih sebagai perempuan biasa. Saya menyewa apartemen sederhana atas nama saya sendiri agar tampak meyakinkan. Saya bekerja sungguh-sungguh di kantor akuntan. Meski sebenarnya saya bisa langsung memimpin perusahaan ayah saya. Saya ingin pernikahan ini berdiri di atas ketulusan, bukan harta. Di bulan-bulan pertama, semuanya tampak baik. Galih perhatian. Bu Hartini tampak ramah. Saya bahkan mulai memanggilnya ibu dengan tulus. Saya membayangkan masa depan yang hangat, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang utuh. Tapi topeng itu perlahan terbuka. Begitu mereka yakin saya hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana, perlakuan mereka berubah. Keramahan berganti perintah, senyum berganti hinaan, dan saya yang terlanjur mencintai Galih memilih bertahan. Saya pikir mungkin ini hanya ujian. Mungkin mereka akan berubah. Saya salah. Lagi dan lagi. Vita, adik ipar saya, adalah yang paling cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia iri pada apapun yang saya miliki. Saat saya membeli pakaian sederhana sekalipun, ia akan menyindir. Saat saya dipuji tetangga karena masakan saya, ia akan merusak suasana. Ia seperti duri yang sengaja ditanam di setiap langkah saya. Dan Galih, lelaki yang saya pilih dengan penuh keyakinan, ternyata adalah cangkang kosong. Ia tidak punya pendirian. Apapun kata ibunya, itulah hukum baginya. Saya pernah di awal mencoba bicara empat mata dengannya. "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini," kata saya suatu malam. Galih hanya menghela napas. "Kirana, ibu sudah tua. Sabar saja. Lama-lama juga sayang sama kamu." Tapi waktu berlalu dan tidak ada yang berubah menjadi sayang. Yang ada hanya bertambah parah. Saya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa harapan kepada orang yang tak mau berubah hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Hingga akhirnya saya berhenti berharap. Saya berhenti menangis. Dan saya mulai mengamati. Sebagai auditor, saya terlatih membaca apa yang tidak terucap. Saya mulai memperhatikan aliran uang di rumah itu. Kebiasaan belanja Bu Hartini. Dan terutama, kondisi pabrik keluarga yang sering dibicarakan dengan nada cemas. Tanpa mereka sadari, saya sudah mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Dan tanpa mereka tahu, saya menghubungi Pak Surya, notaris keluarga saya, untuk diam-diam menyelidiki status sebenarnya dari pabrik yang mereka banggakan itu. Apa yang saya temukan mengubah segalanya. Ternyata 3 tahun lalu, jauh sebelum penghinaan demi penghinaan ini, pabrik keluarga Galih nyaris bangkrut. Mereka mencari investor diam-diam, dan investor yang menyelamatkan mereka tanpa mereka tahu.
adalah perusahaan ayah saya. Maheswari Group membeli lahan dan seluruh mesin pabrik itu, lalu menyewakannya kembali kepada keluarga Galih. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya meminta satu hal pada ayah saya. Saya meminta agar kepemilikan lahan dan mesin pabrik itu dialihkan atas nama saya pribadi. Ayah saya, yang sudah lama membaca firasat buruk tentang keluarga Galih, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Simpan baik-baik, Kirana, kata beliau saat itu. Semoga kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Tapi jika suatu hari kamu perlu, gunakanlah dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka sejak saat itu, di tangan saya ada sebuah senjata yang sah, hitam di atas putih. Saya hanya menyimpannya sambil terus bertahan, sambil terus diam. Karena saya tahu suatu hari nanti, kesombongan mereka sendiri yang akan memaksa saya membukanya. Dan hari itu semakin dekat. Saya ingat satu peristiwa lagi, beberapa minggu sebelum semuanya meledak. Saat itu Lebaran, rumah penuh kerabat. Seperti biasa, saya yang memasak semuanya, dari opor hingga ketupat, dari rendang hingga kue kering. Saya bekerja 3 hari tanpa istirahat yang cukup. Ketika semua kerabat berkumpul untuk halal bihalal, saya tetap di dapur. Salah satu bibi Galih, yang baru pertama kali datang, bertanya pada Bu Hartini, "Itu siapa yang di dapur?" "Pembantu baru." Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Iya, semacam itu. Istrinya Galih. Tapi ya, tugasnya memang membantu di rumah." Semacam itu. Istrinya. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Saya mendengar semuanya dari balik tirai dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menatap panci di hadapan saya. Dan untuk sesaat, saya hampir menyerah. Hampir. Tapi lalu saya teringat kata ayah saya, gunakan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka saya menarik napas, menyeka keringat, dan kembali memasak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu balasan terbaik bukanlah ledakan emosi. Balasan terbaik adalah saat mereka menyadari terlambat bahwa mereka telah salah menilai seseorang sejak awal. Bulan demi bulan berlalu, dan tuntutan di rumah itu semakin berat. Aturan baru terus bermunculan, seolah Bu Hartini menikmati melihat seberapa banyak yang bisa ia bebankan ke pundak saya. Pukul 4 pagi menjadi jam wajib saya bangun. Tidak boleh lebih siang. Bu Hartini ingin sarapan terhidang sempurna sebelum azan subuh berkumandang. Saya harus memasak untuk 8 orang. Ada Bu Hartini, Galih, Bita, 2 sepupu Galih yang menumpang kuliah, serta 3 kerabat jauh yang entah sejak kapan tinggal di rumah itu. Dan ada satu aturan ganjil. Saya hanya boleh menyalakan kompor di pagi hari. Jika saya lapar di siang atau malam dan ingin memasak untuk diri sendiri, saya dilarang. Gas itu mahal, Kirana, kata Bu Hartini. Jangan boros. Saya menahan lapar berkali-kali. Saya, yang penghasilannya bisa membeli tabung gas untuk 1 kampung, dilarang menyalakan kompor di rumah suami saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari banyak hal yang jauh lebih menyakitkan. Kemudian datang penghinaan yang paling dalam menusuk. Soal meja makan. Suatu malam, saya selesai memasak rendang yang harum, menghidangkannya di meja. Lalu hendak duduk di samping Galih. Tapi tangan Bu Hartini menahan kursi itu. "Kamu makan di dapur saja, Kirana," katanya tanpa menoleh. "Meja ini untuk keluarga." Saya terdiam. Darah saya seolah berhenti mengalir. Saya menatap Galih, suami saya. Lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk melindungi saya. Ia menunduk. Dayamite memilih nasinya seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, saya makan sendirian di dapur, berdiri di dekat wastafel, dengan piring yang sering hanya berisi sisa. Sementara di ruang makan, terdengar tawa mereka. Mereka menyantap masakan tangan saya, sambil membicarakan saya, seolah saya tidak ada. Air mata sudah diambang, tapi saya menahannya sekuat tenaga. Saya tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah.
marah pada Galih yang tak punya nyali, marah pada Bu Hartini dan Vita yang tak punya hati, dan lebih dari segalanya, marah pada diri saya sendiri. Karena begitu lama membiarkan mereka menginjak harga diri saya. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang sedang saya hitung diam-diam. Tekanan berikutnya datang menyerang pekerjaan saya pagi itu. Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Vita duduk di sampingnya. Tersenyum tipis. "Kirana, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja," kata Bu Hartini. Nadanya bukan permintaan, itu perintah. Saya terkejut. "Berhenti?" "Bu, tapi pekerjaan saya." "Tidak ada tapi-tapi," potongnya tajam. "Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami. Kamu pikir kantor lebih penting daripada keluarga? Galih butuh diurus. Rumah ini butuh diurus. Vita juga sebentar lagi sibuk. Siapa yang mengerjakan semua kalau bukan kamu?" Saya menoleh ke Galih, memohon dengan tatapan. Tapi suami saya hanya berkata pelan, "Sudahlah, Kirana. Ibu benar. Lagi pula gajiku cukup kok." "Gajinya cukup?" Saya hampir tertawa pahit. Gaji supervisor yang setiap bulan habis untuk arisan ibunya. Tapi saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, "Baik, Bu, saya pikirkan." Saya tidak berhenti. Saya hanya berhenti memberitahu mereka. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Lalu menyusul soal uang. Suatu sore, Bu Hartini memanggil saya. Di tangannya ada buku tabungan. Buku tabungan saya. "Kirana, mulai sekarang, gaji dan tabunganmu ibu yang pegang," katanya enteng. "Kamu masih muda, belum pandai mengatur uang. Biar ibu yang simpan, supaya aman." Saya tahu, itu bukan untuk menyimpan, itu untuk menguasai. Tapi saya hanya tersenyum dan menyerahkan satu buku tabungan. Buku yang isinya memang sengaja saya kosongkan. Mereka tidak tahu bahwa uang saya yang sebenarnya tersimpan di tempat yang tak akan pernah bisa mereka jangkau. Dan mereka tidak tahu siapa yang menyimpannya untuk saya. Penghinaan terus berlanjut. Kali ini, Vita yang menyalakan apinya. Suatu pagi, gelang emas Bu Hartini hilang. Seisi rumah ribut, dan tanpa bukti apapun. Vita menunjuk saya. "Pasti Kirana yang ambil," katanya lantang. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering di kamar ibu beres-beres." Tuduhan itu menampar saya lebih keras dari tangan manapun. Saya, seorang auditor yang setiap hari menjaga integritas angka jutaan rupiah milik perusahaan besar, dituduh mencuri sebuah gelang. Saya tidak mengambilnya. "Bu," kata saya, menahan getar suara. "Buktikan," bentak Bu Hartini. Saya tidak bisa membuktikan apa yang tidak saya lakukan. Tapi 3 hari kemudian, gelang itu ditemukan di dalam tas Vita sendiri. Ia berdalih lupa pernah meminjamnya. Tidak ada satupun kata maaf yang datang ke arah saya. Bu Hartini bahkan berkata, "Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan." Seolah harga diri yang mereka rampas dari saya bisa dikembalikan semudah itu. Malam itu, saya berbaring memunggungi Galih. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung, diam-diam, di kepala saya. Angka-angka mulai tersusun rapi. Hari-hari saya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan jiwa. Pagi, saya milik dapur. Siang, saya milik cucian dan setrika. Malam, saya milik lantai yang harus dipel. Tangan saya yang dulu hanya memegang pena dan kalkulator, kini kasar oleh sabun dan air panas. Suatu akhir pekan, keluarga Galih berencana makan di sebuah restoran. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya diajak. Saya pikir mungkin sikap mereka mulai melunak. Saya bahkan sempat berharap restoran itu cukup mewah di kawasan elit. Mereka memesan banyak makanan. Saya duduk di ujung meja. Tidak banyak bicara. Ketika tagihan datang, Bu Hartini menggesernya ke arah saya. "Kirana, kamu yang bayar bagianmu sendiri, ya," katanya tenang. Seolah itu hal yang wajar. Saya terdiam. Saya memang tidak membawa uang banyak, karena saya pikir ini acara keluarga. Saya merogoh dompet, dan ternyata
Uang saya tidak cukup. Vita tertawa kecil melihat saya kebingungan. Ya ampun, bawa uang saja tidak. Mau ikut makan enak? Sindirnya. Akhirnya, saya hanya menatap mereka makan. Saya tidak menyentuh makanan apapun. Saya yang rekeningnya bisa membeli seluruh restoran itu. Duduk dengan perut kosong sambil menahan malu yang membakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang. Saya menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, suatu hari, kalian akan mengerti betapa mahalnya harga dari sepiring makanan yang kalian renggut dari saya hari ini. Tekanan untuk berhenti kerja akhirnya benar-benar mereka paksakan. Bu Hartini mendatangi kantor saya tanpa izin, membuat keributan kecil di lobi, mempermalukan saya di depan rekan-rekan kerja demi menjaga nama baik kantor. Atasan saya yang sebenarnya tahu betul siapa saya, berpura-pura mengeluarkan saya. Itu adalah skenario yang sudah kami atur. Dari luar, saya tampak menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi, diam-diam, saya tetap memantau setiap laporan, setiap angka. Dari balik layar, Bu Hartini puas. Ia mengira telah memutus sayap saya, padahal ia justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyusun rencana. Suatu malam, saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, pagi harinya, ketukan keras di pintu kamar membangunkan saya. Kirana, sudah jam berapa ini? Sarapan belum siap, teriak Bu Hartini dari luar. Bu, saya sakit, kata saya lirih. Sakit apa? Cuma demam saja, manja. Bangun, kerjakan tugasmu. Saya menyeret tubuh saya ke dapur dengan kepala yang berputar. Saya memasak dalam keadaan demam. Tangan gemetar memegang spatula. Gali melihat saya pucat pasi, tapi ia hanya berkata, nanti minum obat saja, lalu pergi bekerja. Meninggalkan saya yang nyaris pingsan di depan kompor. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta yang tersisa untuk Galih menguap habis. Yang tinggal hanya kewajiban kosong dan tekad yang semakin keras. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Bita, yang paling pandai mencari masalah, suatu hari sengaja memecahkan vas kesayangan Bu Hartini, lalu menyalahkan saya, Kirana yang menyenggolnya tadi. Bu, katanya dengan wajah polos, aku lihat sendiri, saya tidak menyenggol apapun. Tapi Bu Hartini langsung percaya pada anak kandungnya. Ia memotong uang belanja saya selama sebulan sebagai ganti rugi. Uang belanja yang sebenarnya berasal dari kantong saya sendiri. Saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka menghukum saya dengan uang saya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Ironi yang begitu sempurna. Lalu ada satu hal yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Perhiasan peninggalan ibu saya. Saya menyimpan sepasang anting emas tua. Satu-satunya benda yang sengaja saya bawa dari rumah. Kenangan dari mendiang ibu saya. Suatu hari, anting itu hilang dari laci. Saya mencarinya panik. Beberapa hari kemudian, saya melihat Vita mengenakannya. Itu anting saya, kata saya, menahan emosi. Peninggalan ibu saya. Oh, ini. Vita memutar anting itu dengan santai. Ibu yang kasih ke aku. Katanya, kamu tidak pantas pakai perhiasan bagus. Kan kamu cuma di dapur. Saya menatap Bu Hartini. Ia hanya mengangkat bahu. Sayang kalau disimpan saja. Vita lebih cocok memakainya. Mereka telah mengambil kenangan terakhir saya tentang ibu dan memberikannya pada orang yang menghina saya setiap hari. Saat itu, di dalam hati, saya berjanji, saya tidak akan lagi menahan diri. Cukup. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya membuka laptop di kamar mandi, satu-satunya tempat yang aman. Saya membuka kembali seluruh berkas pabrik. Setiap dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan atas nama saya. Riwayat pembayaran sewa yang menunggak. Bukti aliran uang. Semua tersusun rapi seperti jaring yang siap saya tutup. Saya hanya menunggu satu momen. Momen ketika mereka sendiri yang akan menggali lubang terdalam mereka. Dan
momen itu. Mereka berikan kepada saya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kehidupan saya semakin menyempit. Setelah resmi berhenti dari kantor, ruang gerak saya hanya tinggal di antara dapur, kamar, dan halaman belakang. Tapi Bu Hartini selalu menemukan cara baru untuk menambah beban. Suatu hari, datanglah seorang kerabat tua Bu Hartini. Namanya Nek Surti. Seorang nenek berusia 80-an yang sakit-sakitan dan terkenal sangat rewel. Bu Hartini memutuskan Nek Surti akan tinggal di rumah. Dan tanpa bertanya, ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Kirana, kamu yang urus Nek Surti. Mandikan, suapi, antar ke kamar mandi. Pokoknya semua keperluannya kamu yang tanggung, kata Bu Hartini. Maka beban saya bertambah lagi. Kini, selain memasak untuk 8 orang, mencuci, dan membersihkan rumah 2 lantai, saya juga harus merawat seorang nenek yang setiap malam terbangun dan memanggil-manggil. Saya nyaris tidak tidur, mata saya cekung, tubuh saya kurus. Tapi tidak ada satupun di rumah itu yang peduli. Anehnya, Nek Surti, di tengah ketuaannya, justru menjadi satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Suatu malam, saat saya menyuapinya bubur, ia menggenggam tangan saya yang kasar. Nak, katanya lirih. Suaranya gemetar. Kamu ini terlalu baik untuk keluarga ini. Nenek lihat semuanya. Mereka memperlakukanmu seperti budak. Sabar, ya, Nak. Orang yang sabar dan tulus. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya kalah. Kata-kata Nek Surti membuat saya menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sedih, tapi karena di rumah yang penuh kebencian itu masih ada satu jiwa yang melihat kebenaran. Saya menggenggam tangan tuanya, dan dalam hati saya bersumpah, saya akan menjaga Nek Surti dengan tulus, apapun yang terjadi. Sayang, kebaikan Nek Surti justru membuat Bu Hartini cemburu dan curiga. Ia takut Nek Surti akan mewariskan sesuatu kepada saya. Maka ia semakin keras kepada saya dan diam-diam memindahkan Nek Surti ke kamar lain, menjauhkannya dari saya. Lalu datang peristiwa yang nyaris membuat saya hancur. Soal uang yang hilang. Suatu sore, Bu Hartini berteriak histeris. Uang simpanannya di lemari sebesar 15 juta rupiah hilang. Seisi rumah geger, dan seperti biasa, mata mereka langsung tertuju pada saya. Pasti Kirana lagi, kata Vita cepat. Terlalu cepat. Dia kan sering bersih-bersih di kamar ibu. Saya tidak mengambilnya, kata saya tegas. Saya bahkan tidak pernah membuka lemari itu. Bohong, bentak Bu Hartini. Selama ini ibu sudah baik menampungmu. Begini balasanmu, mengkhianati kepercayaan keluarga ini. Saya menatap Galih, memohon. Tapi suami saya sekali lagi hanya diam. Bahkan kali ini ia ikut menatap saya dengan curiga. Itu adalah pisau yang paling dalam menusuk. Suami saya sendiri mempercayai tuduhan tanpa bukti. Saya digeledah, kamar saya diobrak-abrik, tas saya dibongkar. Tentu saja tidak ada apa-apa karena saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada permintaan maaf. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh kecurigaan yang menggantung. 3 hari kemudian, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang sesekali membantu, tak sengaja melihat Vita memasukkan setumpuk uang ke dalam tasnya. Ternyata Vita yang mengambil uang ibunya sendiri untuk membayar utang belanja online-nya yang menumpuk. Saat ketahuan, Vita hanya menangis manja. Dan Bu Hartini, demi melindungi anak kandungnya, menutup kasus itu rapat-rapat. Tidak ada yang datang meminta maaf kepada saya. Seolah 3 hari saya dituduh sebagai pencuri adalah hal yang sepele. Malam itu, saya duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit. Dan saya berkata dalam hati, dengan tenang, sudah cukup. Saya sudah melihat sedalam apa hati mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan untuk bertahan. Yang tersisa hanya menunggu waktu yang tepat. Mbak Yuni, satu-satunya orang lain di rumah itu yang berpihak pada kebenaran. Suatu malam berbisik pada saya saat kami mencuci piring bersama. Bu Kirana, maafkan saya lancang.
Tapi kenapa ibu bertahan? Ibu ini terlihat berbeda. Cara ibu bicara, cara ibu berpikir, tidak seperti orang biasa. Ibu terlalu sabar untuk diperlakukan begini. Saya tersenyum padanya. Mbak Yuni, ada saatnya diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya hanya sedang menunggu, dan saat waktunya tiba, Mbak akan mengerti. Mbak Yuni mengangguk, meski tampak bingung. Ia tidak tahu bahwa saya sedang menunggu satu kesalahan fatal dari mereka. Dan kesalahan itu datang dalam bentuk surat penjaminan utang yang mereka paksakan. Lalu, dalam bentuk rencana perceraian untuk menjual Galih kepada keluarga kaya. Saat saya mendengar rencana perjodohan itu dari balik dinding taman, saya tahu semua kepingan sudah lengkap. Mereka telah memberi saya semua alasan yang saya butuhkan. Dan yang lebih penting, mereka telah memberi saya bukti bahwa mereka tidak pernah sedikit pun mencintai saya sebagai manusia. Malam terakhir saya di rumah itu, sebelum mereka mendorong saya keluar dalam hujan, saya sempat menyelinap ke kamar Nek Surti. Saya menggenggam tangannya dan berbisik, "Mek, saya pamit. Tapi saya berjanji, saya akan kembali menjemput nenek. Nenek tidak akan saya tinggalkan." Nek Surti tersenyum, matanya berkaca. "Nenek tahu, Nak. Nenek selalu tahu kamu bukan orang biasa. Pergilah, tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Dan dengan restu seorang nenek tua yang tulus, saya melangkah keluar, menyambut hujan dan menyambut hari pembalasan yang sudah terlalu lama saya tunda. Puncak penghinaan di rumah itu terjadi pada hari ulang tahun Bu Hartini. Beberapa hari sebelumnya, saya diperintah menyiapkan segalanya. Saya memasak sejak subuh, opor, rendang, sap, dan kue. Saya mengepel seluruh rumah, menata ruang tamu, menghias meja. Tangan saya lecet, punggung saya pegal, tapi saya kerjakan semua demi menjaga nama keluarga suami di depan para tamu. Ketika tamu mulai berdatangan, saya masih dengan celemek basah dan rambut kusut. Saya keluar dari dapur untuk membawakan nampan. Saat itulah Bu Hartini menatap saya, lalu berkata di depan semua tamu, "Kirana, kamu di dapur saja, jangan keluar-keluar. Malu-maluin, penampilanmu seperti pembantu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Vita menutup mulut, menahan tawa. Galih, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. "Dayamade." Saya kembali ke dapur dengan dada yang sesak. Saya mendengar Bu Hartini berkata pada tamunya, "Maklum, menantu dari keluarga susah. Untung Galih mau menerima dia." Keluarga susah. Saya hampir tertawa di balik pintu dapur. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hina. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Soal pabrik, suatu malam, saya mendengar Bu Hartini dan Galih berbicara dengan nada panik di ruang tengah. Saya menguping dari balik tirai. Ternyata pabrik tekstil keluarga sedang terlilit utang besar. Mereka terlambat membayar cicilan sewa lahan dan mesin selama berbulan-bulan. Pemilik lahan mengancam akan menarik semuanya. Saya mengenal angka, dan angka yang saya dengar malam itu membuat saya tertegun. Bukan karena besarnya, tapi karena saya tahu dari laporan-laporan yang pernah saya pelajari. Lahan dan mesin pabrik itu bukan milik keluarga Galih. Esok paginya, Bu Hartini memanggil saya. Sikapnya tiba-tiba berubah manis. Sebuah keganjilan yang langsung saya curigai. "Kirana, sayang," katanya. Baru kali ini ia memanggil saya sayang. "Ibu butuh bantuanmu. Kamu kan pintar soal keuangan. Tanda tangani surat ini, ya. Ini untuk pinjaman pabrik. Cuma formalitas." "Kok?" Ia menyodorkan surat. Saya membacanya cepat. Itu surat pernyataan penjaminan utang atas nama saya. Jika pabrik gagal bayar, saya yang harus menanggung seluruh utang miliaran rupiah itu. Mereka ingin menjadikan saya tameng, domba kurban. "Saya pelajari dulu ya, Bu," kata saya tenang. "Pelajari apa lagi? Tanda tangani saja." Suara Bu Hartini meninggi. "Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami." "Bu," kata saya. Untuk pertama kalinya, saya menolak.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata Bu Hartini. Penolakan itu membuat mereka murka, dan dari sanalah rencana paling kejam mereka lahir. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Hartini dan Vita di taman belakang. Galih harus cerai dari Kirana, kata Bu Hartini pelan. Perempuan itu tidak berguna, tidak kaya, tidak penurut. Ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Darman. Anaknya, Sasha, mau dijodohkan dengan Galih. Keluarga Darman kaya raya. Mereka bisa menyelamatkan pabrik kita. Tapi Mas Galih masih beristri. Bu, kata Vita. Makanya itu, diceraikan dulu. Gampang. Kirana itu lemah. Diusir saja. Dia pasti pergi. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi, inilah rencana mereka. Membuang saya seperti barang rusak. Lalu menjual anak mereka sendiri demi uang. Hati saya yang sudah lama remuk, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, tenang, dan siap. Malam itu juga, saya menelpon satu orang, Pak Surya. Notaris kepercayaan keluarga saya, lelaki yang sudah menjaga rahasia saya selama bertahun-tahun. Pak Surya, kata saya pelan, di balik pintu kamar mandi. Satu-satunya tempat saya bisa bicara bebas. Sudah waktunya, siapkan semua dokumennya. Akta kepemilikan, laporan, audit, dan riwayat pembayaran. Saya mau semuanya rapi. Baik, Bu Kirana, jawabnya. Semua sudah saya simpan dengan baik selama ini. Tinggal Ibu beri tanda. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bekasi, Bu Hartini mendorong saya keluar dari kamar. Galih sudah memegang map berisi surat cerai. Vita berdiri di belakang mereka, melipat tangan dengan puas. Tanda tangani ini. Kirana, kata Galih. Suaranya gemetar, tapi memaksa. Kita akhiri saja. Ibu benar. Kita tidak cocok. Tanda tangan. Lalu keluar dari rumah ini malam ini juga. Bentak Bu Hartini. Lalu tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Saya tidak menangis. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu menatap mereka satu persatu. Dengan tenang, saya berkata, baik, saya akan tanda tangani. Tapi besok pagi, di kantor notaris. Saya ingin semuanya sah dan resmi, termasuk pembagian harta. Bu Hartini tertawa mengejek. Pembagian harta? Memang, kamu punya apa? Kamu masuk ke rumah ini tidak membawa apa-apa. Saya tersenyum tipis. Senyum pertama saya dalam waktu yang lama. Justru itu, Bu. Besok kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa. Malam itu, saya melangkah keluar di bawah hujan dengan koper kecil di tangan. Tapi langkah saya tidak gemetar karena untuk pertama kalinya saya tahu besok adalah giliran saya. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa hujan semalam. Saya tiba lebih dulu di kantor notaris di kawasan Sudirman. Bukan kantor biasa. Ini gedung milik kantor akuntan, tempat saya bekerja. Lantai yang sama dengan ruang Pak Surya. Tak lama, keluarga Galih datang. Bu Hartini mengenakan kebaya cerah dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Vita di sampingnya, dengan gaun rapi dan riasan tebal. Galih menyusul di belakang, dengan wajah yang campur aduk antara bersalah dan tak peduli. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka atas saya. Mereka tertegun melihat saya. Saya tidak lagi mengenakan baju lusuh dengan rambut kusut. Saya mengenakan setelan jas rapi, berdiri tegak. Dengan map coklat di tangan, aura saya berbeda. Dan mereka mulai merasakannya. Mana suratnya? Tanya Bu Hartini, mencoba tetap angkuh. Cepat tanda tangani, biar selesai. Saya duduk dengan tenang. Pak Surya membuka map di hadapan kami. Sebelum kita bicara soal perceraian, kata saya. Suara saya datar tapi tegas. Ada beberapa hal yang harus diketahui keluarga ini lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen pertama. Sebuah akta. Bu Hartini, kata saya. Selama ini Ibu yakin pabrik tekstil itu milik keluarga Ibu. Tapi tahukah Ibu, lahan tempat pabrik itu berdiri dan seluruh mesin di dalamnya sudah berpindah kepemilikan 3 tahun lalu.
Tepat ketika pabrik ini hampir bangkrut dan diselamatkan oleh seorang investor. Wajah Bu Hartini mulai pucat. Investor? Investor apa? Saya meletakkan akta itu di meja, perlahan, agar ia bisa membaca satu nama yang tertera di sana. Investor itu adalah perusahaan keluarga saya, Bu, Maheshwari Group. Dan nama yang tertera sebagai pemilik di akta ini adalah nama saya, Kirana Maheshwari. Ruangan itu seketika hening. Hening yang lebih mencekam dari segala bentakan. Tidak mungkin, bisik Vita. Suaranya bergetar. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Saya tidak pernah menjadi pembantu, kata saya menatapnya tajam. Saya adalah pemilik yang menyamar. Ayah saya pendiri Maheshwari Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Pabrik kalian, yang kalian banggakan, hanya menumpang di atas tanah dan mesin milik saya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, laporan audit yang tebal. Dan ini, lanjut saya, adalah laporan keuangan pabrik kalian selama 3 tahun terakhir. Saya yang menyusunnya. Setiap rupiah yang kalian habiskan untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup. Sementara kalian menyuruh saya makan sisa di dapur. Semuanya tercatat di sini. Kalian sudah menunggak sewa lahan dan mesin selama 8 bulan. Total tunggakan kalian 2.300.000.000 rupiah. Galih terduduk lemas di kursinya. Kirana, kamu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatap suami saya, lelaki yang selama 3 tahun memilih diam saat saya dihina. Untuk apa saya bilang? Galih, jawab saya. Saya menyamar, bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia? Atau hanya akan menghormati saya jika tahu saya kaya? Dan kalian sudah menjawabnya. Kalian menampar saya, menyuruh saya makan sisa, menuduh saya mencuri, dan terakhir, ingin menjual anak kalian sendiri demi menyelamatkan pabrik yang ternyata milik saya. Bu Hartini jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar. Riasan tebalnya kini tampak seperti topeng yang retak. Kirana, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Itulah masalahnya. Bu, potong saya. Tenang, Ibu baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Ibu sadar telah menyakiti seorang manusia. Penyesalan seperti itu tidak ada harganya bagi saya. Vita, yang sepanjang hidupnya merasa lebih tinggi dari saya, kini terisak. Mbak Kirana, tolong, aku minta maaf soal anting, soal tuduhan itu, soal semuanya. Jangan ambil pabrik kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Vita, anting itu peninggalan ibu saya, satu-satunya kenangan yang saya punya. Kamu mengambilnya, lalu mengatakan, saya tidak pantas memakainya. Kamu menuduh saya mencuri. Padahal kamu sendiri pencurinya. Sekarang kamu menangis, bukan karena menyesal telah menyakiti saya, tapi karena takut kehilangan harta. Air mata seperti itu sudah tidak menyentuh saya lagi. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sepasang anting emas tua, anting ibu saya, yang diam-diam sudah saya ambil kembali sebelum pergi. Yang ini sudah kembali ke tangan saya dan tidak akan pernah saya biarkan disentuh tangan kalian lagi. Bu Hartini terisak di kursinya. Galih menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya menyodorkan map coklat ke hadapan Galih. Ini surat cerai yang kalian minta. Saya tanda tangani dengan senang hati. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu. Per hari ini, masa sewa lahan dan mesin pabrik kalian saya hentikan. Kalian punya waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan 2 miliar itu. Atau seluruh aset pabrik akan saya tarik sesuai akta yang sah. Kamu tidak bisa begitu, jerit Bu Hartini. Itu kejam. Saya berdiri, merapikan jas saya. Kejam. Kalian yang mengajari saya arti kata itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah tertulis. Hitam di atas putih. Sah secara hukum. Tidak ada satupun yang melanggar aturan di sini. Bu, tidak seperti surat penjaminan utang yang ingin kalian paksakan ke tangan saya tempo hari. Galih mengangkat wajahnya, matanya basah. Kirana, tolong, beri aku satu kesempatan. Aku salah.
aku akan berubah. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Galih, penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Kamu diam saat ibumu menampar aku. Kamu diam saat aku disuruh makan sisa di dapur. Kamu diam selama 3 tahun. Dan diam bagi seorang suami adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan. Beberapa hari setelah perceraian itu, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya janjikan. Saya kembali ke rumah Bu Hartini, kali ini dengan mobil dan pengacara. Bukan untuk mereka, tapi untuk Nek Surti. Saya menemukan nenek tua itu terbaring di kamar belakang, kurang terurus. Sejak saya pergi, wajahnya langsung berseri melihat saya. "Nenek, saya datang menjemput. Seperti yang saya janjikan," kata saya sambil menggenggam tangannya. Bu Hartini protes. Tentu saja. Tapi Nek Surti sendiri yang berkata dengan tegas, "Nenek ikut Kirana. Di rumah ini, nenek hanya dianggap beban. Hanya dia yang menganggap nenek manusia." Saya membawa Nek Surti ke rumah keluarga Maheswari, merawatnya dengan tenaga medis terbaik, dan menghabiskan hari-harinya dengan kasih sayang yang tulus, hingga akhir hayatnya. Nek Surti hidup dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah Bu Hartini. Itu adalah salah satu keputusan yang paling saya syukuri dalam hidup. Saya juga tidak melupakan Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang selalu berpihak pada kebenaran itu. Saya angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan saya, dengan gaji dan jaminan yang layak. Kebaikan, sekecil apapun, selalu saya catat, sama seperti saya mencatat setiap penghinaan. 30 hari kemudian, pabrik itu tak mampu melunasi tunggakannya. Sesuai hukum, seluruh aset berpindah ke tangan saya. Saya tidak menutupnya. Saya justru menatanya kembali, mempekerjakan kembali para buruh yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh keluarga Galih, dan membayar mereka dengan layak. Bu Hartini, yang dulu memimpin rumah seperti ratu, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vita. Perjodohan dengan keluarga Pak Darman batal, karena tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan. Galih bekerja sebagai buruh di pabrik lain, menanggung sendiri sisa utang keluarganya. Sementara saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya, rumah keluarga Maheswari, yang tak pernah sekalipun meninggalkan saya. Bahkan ketika saya memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamaran saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, hanya karena kamu mengira mereka lemah dan tak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama rendahnya. Bersabarlah. Kekuatan kalian akan terbukti pada waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang mengira diam adalah jalan damai. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, yang mengukur nilai seorang menantu dari harta dan kepatuhan, lalu lupa bahwa karma selalu mencatat setiap penghinaan. Mereka mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal, cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melangkah maju, membangun kembali hidup saya, dan menggunakan apa yang saya miliki untuk hal-hal yang lebih berarti. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat saya bangkit tanpa menyeret kebencian di pundak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersikap baik atau untuk menyakiti. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Malam itu suamiku menatapku dingin saat ibunya mematahkan jari tanganku satu persatu di meja makan. Katanya, "Itu hukuman
karena saya berani membantah. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku kosong. Dan dokter baru saja menyerahkan 1 map coklat ke tanganku. Saat mereka pulang dan membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena rumah itu ternyata tidak pernah menjadi milik mereka. Halo, sahabat kisah kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap lemah selama 7 tahun. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti diam. Nama saya Nareswari Laksita, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Menteng. Sudah 7 tahun, saya menjadi menantu keluarga Wirakusuma. Dan selama 7 tahun itu, saya belajar satu hal, bahwa di rumah ini, kesabaran saya selalu dibaca sebagai kelemahan. Saya menikah dengan Bagas Wirakusuma 7 tahun lalu. Waktu itu, ia lembut, sopan, penuh janji. Ia bilang, "Kita akan membangun rumah tangga yang setara." Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hati saya. Tapi pernikahan mengubah banyak hal. Setelah resepsi, kami pindah ke sebuah rumah besar di kawasan Kebayoran Baru. Rumah 2 lantai dengan taman depan yang luas. Semua orang mengira itu rumah keluarga Wirakusuma. Saya membiarkan mereka percaya begitu. Karena ada hal-hal yang lebih baik disimpan. Sampai waktunya tepat. Ibu mertua saya bernama Sukmawati, 61 tahun. Perempuan dengan punggung tegat dan tatapan yang selalu menilai. Sejak hari pertama, ia tidak pernah memanggil saya menantu. Ia memanggil saya anak orang luar. Bapak mertua saya, Darmaji, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah izin. Setiap kali ibu mertua merendahkan saya, ia hanya menonton sambil menyeruput tehnya. Lalu ada Anindya, adik ipar saya, 28 tahun. Wajahnya manis, tapi mulutnya tajam. Ia pandai sekali memutar setiap kalimat saya menjadi kesalahan. Dan suami saya, Bagas. Bagas berubah menjadi anak yang tidak pernah bisa berkata tidak kepada ibunya. Setiap kali saya mengadu, ia menjawab dengan kalimat yang sama. "Sudahlah, Sari, ibu sudah tua. Mengalah saja." Mengalah. Selalu saya yang harus mengalah. Saya menelan semuanya demi pernikahan yang saya pikir masih bisa diselamatkan. Tahun pertama, saya kira hanya butuh penyesuaian. Saya bangun paling pagi, memasak untuk seisi rumah. Saya mengurus belanja, tagihan, semua keperluan dapur. Tidak ada yang tahu, gaji notaris saya lah yang menutup semua itu. Bagas hanya pegawai biasa di perusahaan properti. Gajinya habis untuk dirinya sendiri. Tapi di depan keluarga besar, ia berlagak sebagai tulang punggung. Dan saya membiarkannya. Lagi-lagi, saya membiarkannya. Tahun ketiga, tekanan berpindah ke satu hal. Anak. Kami belum dikaruniai anak. Bagi ibu mertua, itu menjadi senjata baru. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu sia-sia, katanya suatu sore. Ia mengucapkannya di depan tamu sambil tersenyum. Saya menunduk, menahan air mata di pangkuan. Padahal hasil pemeriksaan dokter ada di laci kamar saya. Yang bermasalah bukan saya, tapi saya tidak pernah membuka mulut karena saya tahu kebenaran itu hanya akan membuat Bagas malu dan amarah keluarga ini berbalik ke saya. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya salah. Kesabaran saya hanya membuat mereka semakin berani. Ada banyak hal kecil yang menumpuk selama bertahun-tahun. Hal-hal yang kalau diceritakan satu persatu terdengar sepele, tapi kalau ditumpuk, beratnya bisa menghancurkan seseorang. Saya ingat suatu pagi di tahun keempat. Saya bangun jam 4 untuk menyiapkan sarapan keluarga besar yang berkunjung. Saya memasak rendang sejak subuh. Tangan saya panas, terkena cipratan minyak. Saat semua duduk di meja, ibu mertua mencicipi rendang itu sesendok. Lalu ia meletakkan sendoknya keras-keras. "Hambar," katanya. "Tidak ada rasanya. Pantas saja anakku tidak betah di rumah." Padahal
semua tamu memuji masakan itu. Tapi di hadapan ibu mertua, tidak ada yang berani membela saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Di dapur, saya menangis tanpa suara sambil mencuci panci. Tahun kelima. Ada kejadian dengan perhiasan. Cincin pemberian almarhumah ibu saya hilang dari kamar. Cincin emas tua, satu-satunya kenangan yang saya punya dari beliau. Saya mencarinya kemana-mana. Saya hampir putus asa. 3 hari kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Anindya. "Itu cincin saya," kata saya pelan. Anindya tertawa. "Cincin. Ini cincin pemberian ibu untukku. Jangan mengarang, Mbak." Saya menatap ibu mertua, memohon kebenaran. Ibu mertua hanya berkata, "Sudah, jangan ribut soal barang. Kamu ini memang suka mengada-ada." Saya tahu cincin itu milik saya. Saya mengenali setiap goresan di permukaannya, tapi tidak ada yang percaya pada saya. Malam itu saya belajar satu hal pahit. Di rumah ini, kebenaran saya tidak punya harga. Ada satu kejadian lagi yang tidak akan saya lupakan. Suatu sore, ibu mertua mengadakan arisan dengan ibu-ibu di kompleks. Rumah penuh tamu, meja penuh kue. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur menyiapkan semuanya. Di tengah arisan, salah satu tamu bertanya, "Bu Sukmawati, menantunya kerja di mana?" Ibu mertua tersenyum. "Oh, dia cuma pegawai biasa, tidak penting." Para tamu mengangguk-angguk. Lalu, ibu mertua menambahkan, cukup keras, agar saya dengar dari dapur. "Yang penting, di rumah ini ya anak saya, Bagas. Dia yang menanggung semuanya. Menantu saya ini cuma numpang nama." Saya berdiri di ambang dapur, memegang nampan berisi teh. Tangan saya gemetar, bukan karena marah, tapi karena malu. Padahal sayalah yang membayar listrik, yang menyalakan lampu ruangan itu. Sayalah yang membeli kue-kue yang sedang mereka makan. Tapi di mata mereka, saya hanya yang numpang mama. Saya menahan air mata, meletakkan teh, lalu kembali ke dapur dengan senyum yang dipaksakan. Yang paling menyakitkan bukan penghinaan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa Bagas yang duduk di antara tamu hanya tersenyum bangga. Ia menikmati pujian atas sesuatu yang bukan miliknya. Ia membiarkan istrinya direndahkan demi sebuah citra palsu. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mencuci piring sampai tengah malam, sendirian di rumah yang katanya bukan milik saya. Soal keuangan pun semakin lama semakin tidak masuk akal. Setiap bulan, ibu mertua menyodorkan daftar kebutuhan rumah. Bukan hanya kebutuhan dapur, tapi juga cicilan motor Anindya, arisan ibu mertua, bahkan rokok bapak mertua. "Kamu kan yang punya gaji besar," kata ibu mertua. "Sudah sepantasnya kamu yang menanggung." Saya membayar semuanya, bulan demi bulan, tanpa pernah dihargai. Suatu kali, saya mencoba menolak satu pengeluaran yang tidak masuk akal. Pembelian kalung emas untuk Anindya. "Bu, bulan ini pengeluaran sudah terlalu banyak," kata saya. "Hati-hati." Ibu mertua langsung naik pitam. "Pelit. Dasar menantu pelit. Padahal numpang di rumah keluarga kami." Masih perhitungan. Numpang di rumah keluarga mereka. Saya menggigit bibir, menelan kebenaran yang ada di laci kamar saya. Sertifikat dengan nama saya sendiri. Saya membayar kalung itu demi menghindari pertengkaran. Tapi saya menyimpan kwitansinya. Seperti semua kwitansi lain, ada satu hal lagi yang membuat saya akhirnya benar-benar terbangun. Suatu hari, saya menemukan bahwa Bagas diam-diam meminjam uang atas nama saya. Ia menggunakan dokumen pribadi saya untuk mengajukan pinjaman di sebuah koperasi. 50 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan saya. Uang itu, katanya nanti, untuk modal usaha Anindya. Saat saya menanyakannya, Bagas justru marah. "Kita kan keluarga. Masa pinjam uang saja kamu hitung-hitungan?" "Mas, itu atas nama saya. Sayalah yang harus menanggung cicilannya." "Sudah, jangan banyak protes." Ibu sudah setuju. Ibu sudah setuju. Seolah hidup saya adalah milik mereka untuk diatur. Malam itu,
saya menyadari sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak hanya menindas saya secara perasaan. Mereka mulai menggunakan nama saya, identitas saya, untuk kepentingan mereka. Kalau saya terus diam, suatu hari saya bisa kehilangan segalanya. Bukan hanya harga diri, tapi juga seluruh yang saya bangun dengan kerja keras. Diam-diam, saya melunasi pinjaman itu lebih cepat, lalu menutup akses mereka ke dokumen saya. Saya memindahkan semua surat penting ke brankas di kantor. Saya membuka rekening baru yang tidak mereka ketahui. Selangkah demi selangkah, saya mulai melindungi diri. Mereka mengira saya semakin penurut, padahal saya sedang membangun benteng. Batu demi batu. Saya pernah berpikir untuk pergi, berkali-kali. Tapi setiap kali, sesuatu menahan saya. Mungkin harapan, mungkin rasa takut, mungkin keduanya. Saya selalu berkata pada diri sendiri, beri satu kesempatan lagi. Saya tidak tahu. Kesabaran itu hampir membunuh saya. Saya pernah mencoba bicara dari hati ke hati dengan Bagas. Suatu malam, saat kami berdua di kamar, saya memberanikan diri. Mas, kata saya, apa saya salah karena ingin dihargai di rumah ini? Bagas menghela napas tanpa menoleh dari ponselnya. Kamu terlalu sensitif, Sari. Ibu cuma keras. Itu tandanya sayang. Sayang yang seperti apa yang membuat seseorang merendahkan istrimu setiap hari? Bagas akhirnya menoleh, matanya dingin. Kalau kamu tidak betah, pintu terbuka lebar. Tidak ada yang menahanmu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan ibu mertua. Karena yang mengucapkannya adalah orang yang dulu berjanji melindungi saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap pada Bagas. Saya mulai menyimpan semua bukti diam-diam. Kwitansi belanja, tagihan yang saya bayar, pesan-pesan yang merendahkan saya. Bukan karena saya berencana jahat, tapi karena saya mulai mengerti, suatu hari saya mungkin perlu membuktikan kebenaran saya sendiri. Puncaknya datang pada suatu malam di bulan kelima tahun ini. Malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya pulang larut dari kantor. Ada penandatanganan akta yang molor sampai malam. Sampai di rumah, dapur masih berantakan. Ibu mertua menungguku di meja makan dengan wajah yang sudah keras sejak saya membuka pintu. Dari mana saja kamu sampai jam segini? Suaranya tinggi. Maaf, Bu, ada pekerjaan yang harus selesai malam ini, jawab saya pelan. Pekerjaan, selalu pekerjaan. Suamimu makan apa? Kami makan apa? Saya menarik napas. Saya akan masak sekarang. Bu, tidak perlu, katanya. Masakanmu tadi siang saja sudah keasinan. Tidak becus. Saya diam. Saya kira itu akhir dari semuanya. Tapi tidak. Ia berdiri, berjalan ke arah saya. Lalu, tangannya menyambar tangan kanan saya, menekannya ke permukaan meja. Kamu pikir karena kamu pegawai kantoran, kamu boleh seenaknya, desisnya. Saya belum sempat menjawab. Jari kelingking saya ditekuknya ke belakang. Keras. Sampai saya mendengar bunyi yang tidak wajar. Rasa sakit itu menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh lengan. Saya menjerit. Tapi ia tidak berhenti. Satu persatu jari saya ditekan ke arah yang salah. Air mata saya jatuh ke meja kayu yang dingin. Saya menoleh ke arah Bagas, memohon dengan mata. Suami saya berdiri di ambang pintu dapur. Ia melihat semuanya. Dan ia tidak bergerak. Mas, tolong, kata saya, parau. Bagas hanya menghela napas. Ini salahmu sendiri, Sari. Kalau kamu menurut, ibu tidak akan begini. Saat itulah sesuatu di dalam dada saya retak. Bukan tulang, sesuatu yang lebih dalam. 7 tahun saya bertahan demi pria ini. Dan saat saya tergeletak kesakitan di lantai dapur, ia memilih berdiri di pihak ibunya. Anindya muncul dari ruang tengah, memegang ponselnya. Tapi ia tidak menelpon ambulans. Ia hanya berdiri menonton. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Biar dia tahu rasa, gumam Anindya pelan. Ibu mertua akhirnya melepaskan tangan saya. Ia menegakkan badan, mengatur napasnya yang tersengal. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, katanya, kamu harus tahu siapa yang berkuasa. Lalu ia berbalik, meninggalkan saya di lantai dingin, dan naik ke kamarnya,
seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak mertua mengikuti di belakangnya, tanpa sekalipun menoleh. Bagas berdiri sebentar, memandangi saya. Untuk sesaat, saya berharap ada sisa kemanusiaan dalam dirinya. Tapi ia hanya berkata, "Tidur sana. Besok minta maaf ke ibu." Lalu ia pun pergi. Malam itu saya dibiarkan tergeletak di lantai dapur sampai hampir subuh. Tidak ada yang menolong. Saya memandangi langit-langit dapur, merasakan dingin lantai menjalar ke tulang. Air mata saya sudah kering di tengah rasa sakit itu. Anehnya, pikiran saya justru menjadi jernih. Saya menyadari satu hal yang selama ini saya tolak untuk percayai. Rumah ini bukan keluarga. Tidak pernah. Dan tidak ada gunanya lagi memohon kasih sayang dari orang yang sudah memutuskan untuk menyakiti. Akhirnya, dengan tangan kiri yang masih bisa bergerak, saya menyeret diri ke kamar. Setiap gerakan terasa seperti tertusuk 1000 jarum. Tapi saya terus bergerak karena saya tahu kalau saya menyerah malam ini, saya tidak akan pernah bangkit. Saya mengambil ponsel. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menelpon Bagas, tidak memohon kepada siapapun di rumah ini. Saya memesan taksi daring, sendirian, ke rumah sakit. Sambil menahan sakit, saya melakukan satu hal lagi. Saya membuka aplikasi di ponsel saya, aplikasi kamera keamanan rumah yang saya pasang diam-diam 8 bulan lalu, setelah kekerasan pertama. Saya masih ingat kekerasan pertama itu. 8 bulan sebelum malam ini, saat saya terlambat menyiapkan makan malam. Ibu mertua melempar piring panas ke arah saya. Pecahan beling melukai lengan saya. Bekasnya masih ada sampai sekarang. Saat itu saya hanya menangis dan membersihkan lukanya sendiri. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Diam-diam. Keesokan harinya, saya memasang 4 kamera kecil di rumah. Saya bilang pada Bagas itu hanya untuk keamanan dari pencuri. Ia percaya, tidak ada yang curiga. Sejak itu, setiap kekerasan, setiap hinaan, setiap perlakuan buruk terekam tanpa mereka sadari. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya, tapi saya tahu suatu hari kebenaran perlu punya saksi yang tidak bisa berbohong. 4 titik. Ruang tamu, dapur, teras, dan garasi. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Rekaman malam itu tersimpan rapi di awan. Setiap detik, setiap kalimat. Saya menatap layar yang buram oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis karena sedih. Saya menangis karena lega. Karena akhirnya semuanya terekam. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang. Sopir taksi sempat bertanya, "Ibu tidak apa-apa." Wajah ibu pucat sekali. "Tidak apa-apa, Pakistan," jawab saya. "Tolong cepat sedikit." Di sepanjang jalan, lampu-lampu kota berkelebat di kaca jendela. Saya memeluk tangan saya yang sakit. Dan untuk pertama kalinya, saya merencanakan masa depan tanpa Bagas di dalamnya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Di rumah sakit, dokter jaga memeriksa tangan saya dengan kening berkerut. "Ibu, ini bukan kecelakaan biasa," katanya hati-hati. Pola patahnya seperti ditekan dengan sengaja. Saya hanya diam. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lagi. "Saya jatuh di dapur, dokter," jawab saya. Saya belum siap, belum saat itu. Tapi dokter itu namanya Dokter Marwan. Menatap saya lama. "Baiklah," katanya. "Tapi saya akan mencatat semuanya sesuai temuan medis." "Itu hak ibu." Ia tidak tahu. Kalimat itu menjadi batu pertama dari segala sesuatu yang akan saya bangun. Visum, foto röntgen, catatan medis dengan keterangan dugaan kekerasan. Semuanya satu persatu masuk ke dalam map coklat saya. Malam pertama di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan hanya karena rasa sakit di tangan, tapi karena 7 tahun pernikahan terus berputar di kepala saya. Saya teringat hari pernikahan kami. Bagas yang dulu menggenggam tangan saya dan berjanji akan selalu melindungi. Pria yang sama, yang beberapa jam lalu membiarkan saya tergeletak di lantai. Saya teringat almarhumah ibu saya, yang dulu berpesan,
agar saya selalu kuat. Nareswari, kata beliau dulu. Perempuan, boleh lembut, tapi jangan pernah biarkan orang menginjakmu. Saya menangis pelan di kegelapan kamar rumah sakit. Bukan tangisan menyerah, tapi tangisan seseorang yang akhirnya melepaskan beban 7 tahun. Esok paginya, seorang perawat muda membantu saya makan. Ia melihat tangan saya yang dibalut, lalu bertanya dengan suara lembut, "Ibu sendirian? Tidak ada keluarga yang menemani." Pertanyaan sederhana itu hampir membuat saya menangis lagi. "Tidak ada," jawab saya pelan. "Tapi tidak apa-apa, saya sudah terbiasa." Perawat itu menggenggam tangan saya sebentar. "Ibu kuat," katanya. "Saya bisa melihatnya." Kata-kata dari orang asing itu, anehnya, memberi saya kekuatan yang tidak pernah saya dapat dari keluarga sendiri. 3 hari saya dirawat. 3 hari tidak ada satupun dari keluarga itu yang datang. 3 hari saya gunakan untuk berpikir jernih. Saya menyusun rencana, langkah demi langkah di atas ranjang rumah sakit. Saya bukan lagi perempuan yang menangis di dapur. Saya adalah notaris yang tahu betul kekuatan sebuah dokumen. Dan untuk pertama kalinya, saya akan menggunakan keahlian itu untuk diri saya sendiri. Sampai hari keempat, pintu kamar saya terbuka tanpa diketuk. Ibu mertua masuk lebih dulu, diikuti bapak mertua dan Anindya. "Oh, masih hidup rupanya," kata ibu mertua sambil melipat tangan. "Drama sekali. Cuma jari sakit saja, sampai harus opnam." Anindya tertawa kecil. "Mungkin biar dikasihani." "Bu." Saya menatap mereka dari ranjang. "Tenang." Saya tidak menjawab. Diam saya membuat ibu mertua makin berani. "Dengar ya," katanya menunjuk wajah saya. "Begitu kamu pulang, kamu minta maaf di depan seluruh keluarga. Kamu yang sudah mempermalukan kami dengan kabur ke rumah sakit. Minta maaf, saya yang harus minta maaf." Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. "Baik, Bu," kata saya pelan. "Nanti kita bicara di rumah." Mereka pergi dengan dagu terangkat, merasa menang. Mereka tidak tahu setiap kata yang baru saja mereka ucapkan terekam oleh ponsel yang saya letakkan menghadap mereka di atas nakas. Hari kelima. Sesuatu yang lebih licik terjadi. Pagi-pagi, Dokter. Marwan masuk ke kamar dengan wajah serius. "Ibu Nareswari, ada hal yang harus saya sampaikan," katanya. "Tadi malam, ada beberapa orang datang ke meja informasi, mengaku keluarga ibu." Saya mengerutkan kening. Mereka bilang, "Dokter." Marwan ragu sejenak bahwa ibu punya masalah kejiwaan, kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan bahwa luka ini ibu buat sendiri. Saya membeku. Mereka meminta rekam medis ibu untuk, katanya, keperluan pengobatan jiwa. Lanjutnya, "Tentu saja kami tolak. Itu melanggar prosedur." Jadi begitu rencana mereka. Bukan sekadar memukul saya. Mereka ingin menjadikan saya orang gila, supaya kalau suatu hari saya bicara, tidak ada yang percaya. Supaya luka di tangan saya berubah menjadi bukti bahwa sayalah yang bermasalah. Untuk sesaat, saya merasa tanah di bawah saya runtuh. Lalu, perlahan, kemarahan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang jernih. Saya menatap dokter. "Marwan, dokter, boleh saya minta tolong?" "Tentu." "Tolong catat juga kunjungan mereka semalam, lengkap dengan apa yang mereka minta. Saya butuh itu untuk perlindungan saya sendiri." "Dokter," Marwan mengangguk pelan. "Akan saya pastikan tercatat resmi. Saya berterima kasih." Dan di dalam hati, satu persatu, saya mulai menyusun. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana keadilan. Hari itu juga, saya menelpon seorang sahabat lama. Namanya Pak Tono, pengacara, sekaligus teman seangkatan saya dulu di kampus hukum. "Sari, lama sekali tidak ada kabar." Sapanya hangat di telepon. Lalu suaranya berubah serius saat saya menceritakan semuanya. "Kamu di rumah sakit mana sekarang?" tanyanya. "Aku ke sana sekarang juga." Sore itu Pak Tono datang membawa map kosong dan perekam suara. Ia mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. "Sari," katanya setelah lama terdiam, "selama ini kamu menanggung ini sendirian. Saya hanya mengangguk. Mulai sekarang, tidak lagi.
katanya tegas. Kita susun ini dengan benar. Hukum ada di pihakmu, asal buktinya rapi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa tidak sendirian. Pak Tono membantu saya menyusun semuanya seperti seorang notaris menyusun akta. Pertama, visum dari rumah sakit sudah ada. Kedua, rekaman kamera keamanan malam itu sudah tersimpan di awan. Ketiga, keterangan resmi soal fitnah gangguan jiwa. Dr. Marwan sudah mencatatnya. Keempat, riwayat keuangan. Semua tagihan rumah yang saya bayar selama 7 tahun tersimpan di rekening koran saya. Kelima, sertifikat rumah atas nama saya, Sari, kata Pak Tono sambil menata berkas. Kamu ini notaris, tapi kamu lupa satu hal. Apa? Kamu lupa bahwa kamu sendiri punya semua senjata. Kamu hanya terlalu lama memilih untuk tidak menggunakannya. Saya tersenyum tipis. Iya benar, sementara saya menyiapkan semuanya dengan tenang di luar. Keluarga Wirakusuma justru semakin liar. Mereka mengira saya akan pulang dengan kepala tertunduk. Bagas mengirim pesan bertubi-tubi. Bukan pesan minta maaf, tapi pesan ancaman. Cepat pulang. Jangan bikin malu keluarga. Kalau tidak, kamu yang rugi. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya. Sebagai bukti tambahan, Anindya bahkan menelpon kantor saya. Berpura-pura menjadi saya. Ia mencoba menggali informasi soal sertifikat rumah dari rekan-rekan saya. Untungnya, semua rekan saya tahu betul suara saya. Mereka justru melaporkan semuanya kepada saya. Setiap langkah curang yang mereka ambil, tanpa sadar, menambah bukti di tangan saya. Pada hari kelima, ibu mertua datang lagi ke rumah sakit. Kali ini sendirian. Wajahnya sudah tidak segarang sebelumnya. Nareswari, katanya. Mencoba terdengar lembut. Sudahlah, kita keluarga. Tidak perlu sampai begini. Saya menatapnya dari ranjang. Begini bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Kamu tahu maksudku. Jangan dibesar-besarkan. Apa kata orang nanti kalau tahu ada masalah di keluarga kita? Saya hampir tertawa selama 7 tahun. Ia tidak pernah peduli pada perasaan saya. Sekarang, saat dirinya yang terancam, tiba-tiba kami menjadi keluarga. Bu, kata saya. Saya rasa yang seharusnya memikirkan kata orang. Bukan saya. Ia menatap saya tajam, lalu pergi. Tanpa kata. Ponsel di nakas saya, sekali lagi, merekam seluruh percakapan itu. Malam sebelum saya pulang, saya berbaring memandang langit-langit kamar rumah sakit. 7 tahun terbayang seperti film yang diputar cepat. Semua hinaan, semua air mata yang saya telan, semua malam saat saya merasa tidak berharga. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Saya merasa tenang, karena besok, untuk pertama kalinya, saya akan berhenti menjadi perempuan yang memohon untuk dihargai. Besok, saya akan berdiri. Pada hari yang sama, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, apakah ini Ibu Nareswari? Ya, saya sendiri. Saya Pak Wibisana, dari kantor notaris rekan Ibu. Maaf mengganggu di masa pemulihan. Pak Wibisana adalah senior saya, orang yang dulu membantu saya mengurus satu dokumen penting. 7 tahun lalu. Ada keluarga yang menghubungi kantor, katanya. Menanyakan tentang sertifikat rumah di Kebayoran Baru. Mereka ingin tahu prosedur balik nama. Saya tersenyum tipis di ranjang rumah sakit. Mereka bilang, itu rumah keluarga mereka. Begitulah, jawab Pak Wibisana. Tapi saya tidak menjawab apapun. Saya hanya ingin memastikan dulu dengan Ibu. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Tolong jangan beri informasi apapun kepada mereka. Sebentar lagi, semuanya akan jelas dengan sendirinya. 7 tahun lalu, sebelum menikah, saya membeli rumah itu dengan uang saya sendiri, tabungan saya, ditambah warisan dari almarhumah ibu saya. Atas nama saya, Nareswari Laksita. Saya tidak pernah mengganti nama itu menjadi nama Bagas. Bukan karena saya tidak percaya. Dulu saya percaya. Tapi Pak Wibisana, senior saya yang bijak, menasihati satu hal. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan sesuatu yang kamu beli
dengan keringatmu sendiri. Saat itu, saya menurutinya hanya karena sungkan. Sekarang saya mengerti. Nasihat itu menyelamatkan hidup saya selama 7 tahun. Keluarga Wirakusuma tinggal di rumah saya, makan dari penghasilan saya, sambil memperlakukan saya seperti pembantu. Dan mereka tidak pernah tahu siapa pemilik atap di atas kepala mereka. Hari ke-6, saya pulang ke rumah. Tangan saya masih dibalut perban dan bidai. Begitu pintu terbuka, suasana sudah disiapkan untuk mempermalukan saya. Seluruh keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Paman, bibi, sepupu Bagas. Semua dipanggil. Ibu mertua duduk di tengah. Seperti hakim. Nah, sudah pulang, katanya. Sekarang di depan semua keluarga. Kamu minta maaf. Saya berdiri di ambang pintu, memandang wajah-wajah yang sudah siap menghakimi. Minta maaf untuk apa, Bu? Tanya saya tenang. Untuk semuanya. Untuk kelakuanmu yang memalukan keluarga ini. Anindya menambahi. Iya, Mbak. Kamu kabur ke rumah sakit. Bikin malu. Padahal kamu sendiri yang aneh. Suka menyakiti diri sendiri kan? Beberapa kerabat mulai berbisik, menatap saya dengan curiga. Racun yang mereka tanam sudah mulai tumbuh. Saya berdiri tegak. Tangan kiri saya memegang map coklat. Sebelum saya minta maaf, kata saya, boleh saya tunjukkan sesuatu kepada keluarga besar? Ibu mertua mengernyit. Apalagi dramamu? Bukan drama, Bu. Hanya beberapa fakta. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya mengeluarkan ponsel saya, menyambungkannya ke televisi besar di ruang tamu. Ini, kata saya, kejadian malam itu. Di dapur ini juga layar menyala. Dan seluruh ruangan terdiam. Di layar, semua orang melihat dengan jelas. Ibu mertua menyambar tangan saya, menekuk jari saya satu persatu. Suara jeritan saya terdengar dari speaker. Lalu, suara ibu mertua yang dingin. Biar kamu belajar untuk tidak membantah. Dan di sudut layar, Bagas berdiri menonton tanpa menolong. Suaranya pun terekam. Ini salahmu sendiri, Sari. Kerabat yang tadi berbisik, kini menutup mulut dengan tangan. Seorang bibi tua berdiri. Astagfirullah, Sukmawati, kamu lakukan ini. Wajah ibu mertua memucat. Itu rekayasa. Dia mengeditnya. Teriaknya. Rekayasa. Saya menekan tombol lagi. Video kedua muncul. Kunjungan mereka ke kamar rumah sakit. Suara ibu mertua terdengar jelas. Begitu kamu pulang, kamu minta maaf di depan seluruh keluarga. Dan suara Anindya. Mungkin biar dikasihani, Bu. Ruangan makin sunyi. Seorang paman, kakak tertua, bapak mertua, berdiri dengan wajah merah. Darmaji, katanya kepada bapak mertua, kamu adikku. Tapi apa yang terjadi di rumah ini sungguh memalukan keluarga besar kita. Bapak mertua tidak berani mengangkat wajah. Beberapa kerabat perempuan mulai menatap ibu mertua dengan jijik. Bisik-bisik yang tadi menyerang saya, kini berbalik arah. Pantas saja menantunya sampai masuk rumah sakit. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan keluarga ini. Kasihan perempuan itu. Bertahun-tahun diperlakukan begitu. Saya berdiri di tengah ruangan, membiarkan semua kebenaran terbuka dengan sendirinya. Saya tidak perlu berteriak. Bukti yang berbicara. Masih ada lagi. Kata saya, tenang. Saya mengeluarkan selembar surat dari Matt. Ini surat keterangan resmi dari rumah sakit. Ditandatangani dokter. Saya membacanya pelan. Pada tanggal sekian, beberapa orang yang mengaku keluarga pasien datang dan menyebarkan keterangan bahwa pasien mengalami gangguan jiwa serta melukai dirinya sendiri. Keterangan ini tidak sesuai dengan temuan medis. Saya menurunkan surat itu. Kalian datang ke rumah sakit, kata saya. Memandang ibu mertua dan Anindya bergantian, bukan untuk menjenguk, tapi untuk memfitnah saya sebagai orang gila. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan bapak mertua yang selama ini hanya diam, kini menunduk menatap lantai. Anindya mencoba menyelamatkan diri. Mbak, itu salah paham. Kami cuma khawatir. Khawatir. Saya menatapnya. Kamu meminta rekam medis saya untuk pengobatan jiwa. Padahal kalian sendiri yang mematahkan jari saya. Itu
Dan kamu, kata saya. Suara saya tetap datar. Kamu yang menelpon kantor saya Berpura-pura menjadi saya. untuk mencuri informasi sertifikat rumah. Wajah Anindya pucat seketika. Bagaimana? Bagaimana Mbak tahu? Karena rekan-rekan saya mengenali suara saya sendiri. Anindya. Mereka melaporkan semuanya. Anindya terduduk lemas di kursinya. Satu persatu kebohongan mereka runtuh. Di hadapan keluarga besar yang dulu mereka kumpulkan untuk menghakimi saya. Bagas akhirnya bicara. Suaranya gemetar. Sari, kita bisa bicara baik-baik. Jangan begini di depan keluarga. Saya menoleh kepadanya. Bicara baik-baik. Suara saya tetap tenang. 7 tahun saya mengajak bicara baik-baik. Mas, setiap kali kamu menyuruh saya mengalah. Sari, sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Ini, kata saya. Rekening koran saya selama 7 tahun terakhir. Saya membuka satu persatu halaman. Listrik rumah ini, saya yang bayar. Air, saya yang bayar. Belanja dapur, saya. Cicilan motor Anindya, saya. Arisan ibu, saya. Bahkan rokok bapak, saya juga yang bayar. Saya menatap mereka satu persatu selama 7 tahun. Kalian menyebut saya menantu yang numpang. Padahal justru kalian yang hidup dari penghasilan saya. Seorang bibi kombelengkan kepala. Ya Tuhan. Jadi selama ini. Iya, Bu, jawab saya. Selama ini. Saya mengeluarkan dokumen terakhir. Map yang paling tebal. Ini, kata saya. Mengangkatnya tinggi. Sertifikat rumah ini. Saya membukanya perlahan. Menunjukkan halaman pertama kepada semua orang. Atas nama Nareswari Laksita Hening. Rumah yang kalian tinggali selama 7 tahun ini, kata saya. Saya beli dengan uang saya sendiri sebelum saya menikah. Tidak ada 1 rupiah pun milik keluarga Wirakusuma di sini. Anindya tergagap. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Silakan dicek ke kantor notaris manapun, jawab saya. Atau ke kantor pertanahan. Semua tercatat resmi, hitam di atas putih. Wajah ibu mertua kini benar-benar pucat pasi. Tangan yang tadi menunjuk-nunjuk saya kini gemetar di pangkuannya. Selama 7 tahun, kata saya. Suara saya akhirnya sedikit meninggi. Saya yang membayar listrik rumah ini. Saya yang menyisi dapur ini. Saya yang menutup semua tagihan. Sementara kalian menyebut saya anak orang luar. Saya menatap Bagas. Dan kamu, Mas, berpura-pura menjadi tulang punggung. Padahal gajimu tidak pernah cukup untuk apapun. Kerabat-kerabat yang tadi datang untuk menghakimi saya kini menatap keluarga Wirakusuma dengan tatapan yang berbeda. Malu, jijik, kecewa. Saya melipat dokumen saya kembali ke dalam map. Saya tidak datang untuk minta maaf, kata saya. Saya datang untuk memberitahu keputusan saya. Saya memandang satu persatu. Pertama, saya sudah melaporkan kasus kekerasan ini ke polisi. Visum, rekaman, dan keterangan dokter sudah ada di tangan penyidik. Proses hukum akan berjalan. Ibu mertua terkesiap. Kedua, sebagai pemilik sah rumah ini, saya memberi waktu 7 hari kepada keluarga Wirakusuma untuk mengosongkan rumah saya. Kamu mengusir kami. Suara ibu mertua bergetar. Bukan mengusir, Bu, jawab saya. Mengembalikan apa yang memang bukan milik kalian. Bagas melangkah maju. Panik. Sari, kamu tidak bisa begini. Aku suamimu. Saya mengeluarkan satu map lagi dari tas saya. Ini, kata saya. Surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan bersama pengacara saya. Saya meletakkannya di meja, di hadapannya. Kamu boleh memilih, Mas. Menandatanganinya baik-baik. Atau kita selesaikan di pengadilan. Dengan semua bukti yang sudah kamu lihat hari ini. Tangan Bagas terkulai di sisi tubuhnya. Ia tidak punya satu kata pun untuk dijawab. Ibu mertua, yang sejak tadi terpaku, tiba-tiba bangkit. Ia mencoba mengubah keadaan dengan cara yang selama ini selalu berhasil. Berteriak, kamu menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Tapi
Kali ini, teriakannya tidak lagi punya kekuatan. Tidak ada yang gentar. Tidak ada yang membela. Bibi yang tadi berdiri menatapnya tajam. Sukmawati, Duduk. Kamu yang seharusnya malu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melihat ibu mertua kehabisan kata. Ia terduduk kembali. Tubuhnya gemetar. Kekuasaan yang ia bangun di atas ketakutan orang lain runtuh dalam satu sore. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. 7 hari, kata saya tanpa menoleh. Saya tunggu rumah ini kosong dalam 7 hari. Lalu, saya melangkah keluar, menghirup udara sore yang segar. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas. Hari-hari setelah itu berjalan cepat, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Keesokan paginya, saya dan Pak Tono mendatangi kantor polisi. Kami menyerahkan semua bukti. Visum, rekaman kamera, keterangan dokter soal fitnah, pesan-pesan ancaman dari Bagas. Penyidik yang menerima laporan saya membaca berkas itu dengan kening berkerut. Ibu, katanya, dengan bukti selengkap ini, kasus ini akan kami proses serius. Saya mengangguk. Itu yang saya harapkan. Pakistan, saya hanya ingin keadilan. 3 hari kemudian, polisi memanggil ibu mertua untuk dimintai keterangan. Perempuan yang selama ini merasa berkuasa. Untuk pertama kalinya duduk gemetar di ruang penyidikan. Ia mencoba berkelit, mengatakan saya yang memancing emosinya. Tapi rekaman kamera tidak bisa dibantah. Setiap detik kekerasan itu terekam jelas. Tidak ada celah untuk berbohong. Anindya, yang ikut menyebarkan fitnah gangguan jiwa, turut diperiksa. Keterangan resmi dari rumah sakit menjadi bukti bahwa fitnah itu disengaja. Kabar itu menyebar cepat di kalangan keluarga besar dan tetangga. Keluarga Wirakusuma yang dulu suka memamerkan kehormatan, kini tidak berani menampakkan wajah. Tetangga yang dulu menghormati ibu mertua, kini berbisik saat ia lewat. Arisan yang dulu ia pimpin dengan bangga, kini tidak lagi mengundangnya. Kehormatan yang ia bangun selama puluhan tahun, hancur dalam hitungan hari. Bukan karena saya menyebarkannya, tapi karena kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Pada hari ke-7, keluarga Wirakusuma mengosongkan rumah saya. Saya tidak datang menyaksikan. Pak Tono yang mengabari, semuanya sudah pergi. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dari rumah 2 lantai di Kebayoran Baru, ke kontrakan sempit di gang yang padat. Bukan saya yang menjatuhkan mereka jatuh karena beban dari perbuatan mereka sendiri. Bapak mertua datang menemui saya beberapa hari kemudian. Untuk pertama kalinya, ia bicara panjang. Nareswari, katanya dengan suara serak. Bapak minta maaf. Bapak diam selama ini, dan diam Bapak adalah kesalahan terbesar. Saya menatapnya. Tidak ada kemarahan lagi di dada saya, hanya lelah. Pakistan, kata saya. Permintaan maaf Bapak saya terima, tapi keputusan saya tidak berubah. Ia mengangguk. Bapak mengerti. Bapak tidak berhak meminta lebih. Sebelum pergi, ia berkata pelan, kamu perempuan yang kuat. Maaf, kami terlambat menyadarinya. Tentang Bagas, ia sempat datang berkali-kali, memohon. Ia menangis di depan pintu, mengatakan ia hilaf, ia akan berubah. Suatu malam, ia datang membawa sekeranjang bunga dan berdiri di teras berjam-jam. Sari, beri aku satu kesempatan lagi, katanya. Aku akan usir ibu kalau kamu mau, apapun. Saya membuka pintu, menatapnya tenang. Kamu tahu, Mas, kata saya. Saat aku tergeletak di lantai dapur malam itu, aku memohon padamu dengan mata. Satu hal saja, tolong. Bagas tertunduk dan kamu memilih menghela napas, lalu pergi tidur. Sekarang kamu menawarkan untuk mengusir ibumu hanya karena kamu kehilangan rumah dan istri. Sari, aku. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh air mata yang datang terlambat. Mas, pulanglah. Saya menutup pintu pelan-pelan. Dan kali ini, hati saya tidak lagi bergetar. Saya menandatangani perceraian itu dengan tangan yang sudah mulai pulih. Di ruang sidang yang sederhana, hakim mengetuk palu. Dan ketika
pena saya terangkat dari kertas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kebebasan. Saya berjalan keluar dari gedung pengadilan, menatap langit yang cerah. 7 tahun, beban terangkat dari pundak saya dalam satu tanda tangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya tersenyum tanpa beban. Ibu mertua akhirnya dijatuhi hukuman atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Bukan hukuman yang berat di mata hukum, tapi cukup untuk meruntuhkan kehormatan yang selama ini ia banggakan. Anindya mendapat sanksi atas keterangan palsu yang ia sebarkan. Bagas kehilangan tempat tinggal, kehilangan istri, dan kehilangan topeng yang selama ini ia kenakan. Saya dengar di kontrakan kecil mereka, pertengkaran terjadi setiap hari. Ibu mertua menyalahkan Bagas. Bagas menyalahkan Anindya. Anindya menyalahkan ibu mertua. Keluarga yang dulu bersatu untuk menindas saya, kini hancur oleh tuduhan di antara mereka sendiri. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Saya kembali tinggal di rumah saya, sendiri. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar milik saya. Saya mengganti seluruh perabotan yang menyimpan kenangan buruk. Saya mengecat ulang dinding-dindingnya dengan warna yang saya suka. Saya menanam bunga di taman depan, yang dulu tidak pernah sempat saya urus. Pagi hari, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan di meja yang sama. Meja tempat jari saya pernah dipatahkan. Tapi kali ini tidak ada yang menghakimi saya. Hanya ada saya dan ketenangan yang sudah lama saya rindukan. Karier saya sebagai notaris justru semakin berkembang. Saya lebih fokus, lebih percaya diri. Tidak lagi terbebani masalah di rumah. Kasus saya tanpa saya sangka sampai ke telinga banyak perempuan lain. Beberapa dari mereka datang ke kantor saya, diam-diam, dengan luka yang sama seperti saya dulu. Ada yang ditindas mertua, ada yang diabaikan suami, ada yang ditipu soal harta. Saya mendengarkan cerita mereka, satu persatu. Saya membantu mereka, bukan hanya mengurus dokumen, tapi memberitahu satu hal, bahwa kesabaran ada batasnya. Dan setelah batas itu, kita berhak memilih diri kita sendiri. Saya bahkan membuka konsultasi gratis sebulan sekali, khusus untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian, seperti saya dulu. Suatu sore, Anindya pernah menelpon saya. Suaranya sudah tidak setajam dulu. "Mbak, maaf. Kami salah." Saya mendengarkan sampai habis. Lalu, saya berkata pelan, yang sudah terjadi, biar menjadi pelajaran untuk kalian dan untuk saya. "Mbak masih marah?" "Tidak," jawab saya. "Saya hanya sudah tidak punya urusan lagi dengan kalian." Dan saya menutup telepon dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, hidup saya benar-benar berubah. Saya bertemu orang-orang baru, teman-teman yang menghargai saya apa adanya. Saya mulai bepergian, melihat tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Saya belajar mencintai diri saya sendiri, sesuatu yang selama 7 tahun saya lupakan. Kadang, di malam yang sepi, saya masih teringat masa-masa kelam itu, tapi kenangan itu tidak lagi menyakitkan, justru menjadi pengingat betapa jauh saya sudah melangkah. Saya tidak menyesali 7 tahun itu, karena dari sana, saya belajar mengenali kekuatan saya sendiri. Saya belajar bahwa orang yang paling tenang kadang adalah orang yang paling tidak boleh diremehkan. Dan saya belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang, keadilan datang dengan diam, kesabaran, dan bukti yang tersimpan rapi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diam kadang bukan tanda menyerah. Diam adalah saat seseorang sedang mengumpulkan kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menelan setiap penghinaan demi menjaga sebuah pernikahan, yang mengira kalau ia cukup baik, suatu hari ia akan dihargai. Ada juga banyak suami seperti Bagas yang memilih diam
saat seharusnya melindungi, yang menyebut kepengecutannya sebagai menjaga perdamaian. Dan ada pula para mertua yang merasa karena lebih tua, mereka berhak menyakiti. Mereka lupa bahwa setiap perbuatan pada akhirnya akan kembali. Saya, Nareswari, tidak menjadi kuat karena saya membenci. Saya menjadi kuat karena saya akhirnya berhenti memohon untuk dicintai oleh orang yang tidak menghargai saya. Matahari sore turun perlahan di kawasan Kebayoran Baru. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jalan pulang. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang, tapi saya tahu musim semi pun suatu hari pasti akan tiba. Dan badai yang dulu mematahkan sayap saya pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kita atau untuk berani melepaskannya. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih, sahabat, sudah menemani sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.